Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Suheri. Kita akan mempelajari mata kuliah perencanaan penganggaran dan pembangunan pemerintah daerah. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari silabus mata kuliah dari mata kuliah perencanaan penganggaran dan pembangunan pemerintah daerah. Sebelumnya, kita coba jelaskan terlebih dahulu mengenai deskripsi mata kuliahnya. Mata kuliah ini membahas konsep dan praktik perencanaan, penganggaran, dan pembangunan di tingkat pemerintah daerah. Mahasiswa akan mempelajari teori-teori terkini, studi kasus, dan aplikasi praktis dalam konteks pemerintah daerah di Indonesia. Lalu, dalam perkuliahan mata kuliah perencanaan, penganggaran, pembangunan pemerintah daerah. Lalu dalam mempelajari mata kuliah perencanaan, penganggaran, dan pembangunan pemerintah daerah, tentu ada tujuan pembelajarannya. Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat. Yang pertama, mahasiswa dapat memahami konsep dasar dari perencanaan, penganggaran, dan pembangunan daerah. Yang kedua, mahasiswa dapat menganalisis kebijakan dan praktik terkini dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Ketiga, menerapkan teknik-teknik perencanaan dan penganggaran dalam konteks pemerintahan daerah. Keempat, mahasiswa dapat mengembangkan solusi inovatif untuk tantangan pembangunan daerah. Ini merupakan silabus untuk 14 pertemuan yang akan kita tuntaskan. Pertemuan pertama, materinya mengenai pengantar perencanaan, penganggaran, dan pembangunan daerah. Temanya, konsep dasar dan kerangka hukum. Subtema, kita akan pelajari definisi dan ruang lingkup perencanaan, penganggaran, dan pembangunan daerah. Yang kedua, kita akan pelajari landasan hukum dan regulasi. Yang ketiga, kita akan pelajari tantangan dan peluang dalam era desentralisasi. Lanjut di pertemuan kedua, kita akan pelajari materi mengenai teori dan model perencanaan pembangunan daerah. Tema yaitu kita akan pelajari pendekatan teoritis dalam perencanaan daerah. Subtemanya, kita akan pelajari model-model perencanaan pembangunan, teori pembangunan endogen dan eksogen, perencanaan partisipatif dan kolaboratif. Lanjut di pertemuan 3, materinya mengenai analisis situasi dan potensi daerah. Tema yang akan kita kupas yaitu pemetaan sumber daya dan kebutuhan daerah. Subtemanya kita akan lakukan dengan teknik analisis SWOT untuk daerah. Lalu kita pemetaan potensi ekonomi dan sosial. Lalu kita lakukan dengan mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas pembangunan. Lanjut di pertemuan keempat, kita akan pelajari materi perencanaan strategis daerah. Di sini kita angkat temanya yaitu penyusunan visi, misi, dan strategi pembangunan. Subtemanya tentu kita akan lakukan dengan perumusan visi dan misi daerah. Lalu kita akan lakukan penetapan tujuan dan sasaran strategis, dan kita aligmen strategi daerah dengan nasional. Lanjut di pertemuan 5, kita akan pelajari materi penganggaran daerah. Temanya yaitu prinsip dan praktik penganggaran publik. Subtemanya ada siklus dan proses penganggaran daerah. Ada anggaran berbasis kinerja, ada transparansi dan akuntabilitas dalam penganggaran. Lanjut di pertemuan 6, yaitu materinya inovasi dalam pembangunan daerah. Temanya Smart City dan teknologi dalam pembangunan. Subtemanya akan kita pelajari konsep dan implementasi Smart City. Kita akan pelajari pemanfaatan Big Data untuk perencanaan. Kita akan pelajari e-government dan pelayanan publik digital. Lanjut di pertemuan ke-7, kita akan pelajari materi pembangunan ekonomi daerah. Tema, kita akan pelajari strategi pengembangan ekonomi lokal. Sub-subtemanya, kita akan pelajari pengembangan UMKM dan ekonomi kreatif.
ada materi mengenai investasi dan daya saing daerah, ada pariwisata sebagai penggerak ekonomi daerah. Setelah pertemuan ke-7, kita akan laksanakan ujian tengah semester. Setelah itu, kita akan lanjut di pertemuan ke-8. Materinya mengenai pembangunan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Tema yaitu inklusi sosial dan pengentasan kemiskinan. Subtemanya yaitu program perlindungan sosial daerah, pemberdayaan masyarakat dan modal sosial, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan. Lanjut di pertemuan ke-9, materi yaitu pembangunan infrastruktur daerah. Tema yang akan kita pelajari mengenai perencanaan dan pengelolaan infrastruktur. Subtema yang akan kita pelajari dari materi ini yaitu prioritas pembangunan infrastruktur daerah. Ada kemitraan pemerintah dan swasta dalam pembangunan infrastruktur. Lalu yang terakhir yaitu mengenai infrastruktur hijau dan berkelanjutan. Lanjut di pertemuan ke-10. Materi yang akan kita pelajari mengenai tata kelola dan reformasi birokrasi. Tema yang akan kita pelajari peningkatan kinerja pemerintah daerah. Subtemanya yaitu prinsip good governance di tingkat daerah, manajemen perubahan dalam organisasi pemerintah, dan terakhir pengembangan kapasitas aparatur daerah. Pertemuan ke-11, kita akan pelajari mengenai monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dengan tema pengukuran kinerja dan dampak pembangunan. Subtemanya ada indikator kinerja pembangunan daerah, lalu ada teknik monitoring dan evaluasi partisipatif, dan pemanfaatan hasil evaluasi untuk perencanaan. Lanjut di pertemuan ke-12, kita akan pelajari materi mengenai kolaborasi antar daerah dan kemitraan. Tema yang akan kita pelajari sinergi dalam pembangunan regional. Subtemanya yaitu kerjasama antar daerah. Yang kedua, public-private people partnership. Yang terakhir, mengenai manajemen konflik kepentingan antar stakeholder. Lanjut di pertemuan 13. Ada isu kontemporer dalam pembangunan daerah. Mengenai temanya, yaitu tantangan dan solusi terkini. Subtemanya ada adaptasi perubahan iklim di tingkat lokal. Respons daerah terhadap pandemi dan krisis kesehatan. Terakhir, transformasi digital dalam pelayanan publik. Pada pertemuan 14, kita akan lakukan presentasi proyek akhir dan refleksinya dengan tema aplikasi pembelajaran dalam konteks nyata. Subtemanya kita akan beri yaitu ada presentasi studi kasus atau proyek lapangan yang sudah kita lakukan. Lalu kita diskusi dan umpan balik, dan terakhir refleksi dan lesson learning. Dan yang terakhir, kita akan lakukan refleksi atau kita akan dan yang terakhir, kita akan lakukan refleksi dan evaluasi. Dalam mempelajari mata kuliah ini, dalam melakukan pembelajaran mata kuliah ini, ada metode pembelajaran yang akan kita lakukan. Yang pertama yaitu kuliah interaktif dengan diskusi kelompok. Yang kedua, kita lakukan dengan studi kasus dan analisis kebijakan. Ketiga, kita akan lakukan dengan proyek lapangan dan kunjungan ke instansi pemerintah daerah. Keempat, kita lakukan seminar dan kuliah tamu dari praktisi atau kuliah pakar. Penugasannya, teman-teman semua, ini akan melakukan analisis SWOT daerah pilihan dengan output atau outcome-nya nanti yang akan kita lihat hasilnya yaitu bentuk infografis digital. Yang kedua, yaitu teman-teman melakukan penyusunan strategi. Yang kedua, teman-teman akan melakukan penyusunan rencana strategis mini untuk sektor tertentu. Nah, bentuk tugasnya nanti yang akan kita lihat di sini bisa bentuknya infografis digital atau video presentasi dan kita akan sesuaikan. Yang ketiga, teman-teman akan lakukan simulasi penyusunan anggaran daerah.
Ini akan menggunakan spreadsheet interaktif atau mungkin dengan metode yang lebih mudah, dan kawan-kawan semua di sini dan teman-teman semua di sini dapat melakukannya. Keempat, yaitu proyek akhir perencanaan pembangunan inovatif untuk masalah spesifik daerah. Formatnya bebas, bisa berupa prototipe aplikasi, bisa video dokumenter, atau proposal kebijakan. Ide studi lapangannya. Yang pertama, teman-teman semua di sini melakukan kunjungan ke Bapelitbang untuk mempelajari proses perencanaan daerah. Bapelitbangnya kita akan pilih yang mana akses yang lebih mudah untuk kita lakukan atau kita kunjungi. Yang kedua, observasi implementasi program Smart City di kota atau kabupaten terdekat. Yang terdekat yaitu ya Kota Tanjung Pinang atau Kabupaten Bintan. Nah, yang ketiga, kita akan lakukan wawancara dengan pelaku UMKM tentang dampak kebijakan ekonomi daerah. Terakhir, kita akan lakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik digital. Nah, inilah yang akan kita pelajari selama perkuliahan pada mata kuliah perencanaan, penganggaran, dan pembangunan pemerintah daerah. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.